Halo Sobat Dukcapil, jumpa lagi di Rabi Pindo, rangkuman berita seputar Indonesia. Dengan aku Ivan dan aku Grace, kami berdua bakalan membawakan berita menarik dan terhangat pastinya buat kalian semua nih. Betul sekali. BTW hari ini cuacanya lagi mendung banget ya. Iya, gerimis, di jalan tuh terus mendung, sendu-sendu, galau gitu suara. Enaknya tuh makan mie kuah soto sama nasi. Pakai telur, aduh. Lumer banget tuh. Iya, aduh. Dan gitu kita balik lagi ke topik, kita bakalan merangkum top 5 berita nasional dan seputar Adminduk nih buat teman-teman semua. Betul. Langsung daripada basa-basi kita ke berita nomor 5. Yoi. Di berita kelima, Swarga Lokal lakukan kunjungan ke Suara Surabaya. Tim Swarga Lokal dari Dukcapil Kota Surabaya serta tim ahli media sosial dari DKPP Surabaya menghadiri workshop di Radio Suara Surabaya yang membawa relasi publik dan distribusi konten media sosial. Workshop ini menjadi kesempatan penting bagi peserta untuk memperdalam pengetahuan tentang menjaga hubungan baik dengan masyarakat serta memaksimalkan distribusi konten melalui media sosial. Workshop dimulai dengan sesi mengenai Powerful Public Relation oleh Edi Prasetyo, Kepala Redaksi Radio Suara Surabaya. Edi menekankan pentingnya menjaga perilaku dan citra baik di dalam maupun di luar tempat kerja, karena hal tersebut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap instansi yang diwakili. Materi kedua membahas tentang optimalisasi distribusi konten melalui cross media publishing yang disampaikan oleh Doni Maulana, seorang dosen ilmu komunikasi. Doni menjelaskan bahwa menjadi seorang content creator atau reporter melibatkan tidak hanya merangkum informasi saja, tetapi juga melibatkan teknik distribusi yang tepat untuk meningkatkan engagement rate dari konten yang dihasilkan. Selama kunjungan, tim Swarga Lokal juga diajak berkeliling untuk melihat dan mengenal berbagai divisi di Radio Suara Surabaya. Untuk mendapatkan wawasan tentang operasional instansi media, dua mahasiswa magang MSIB Batch 6 juga berkesempatan untuk turut berpartisipasi dalam sesi siaran langsung bersama penyiar Radio Suara Surabaya. Kunjungan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim Swarga Lokal dalam bidang relasi publik dan media sosial, tetapi juga memperkuat kerjasama antara Dukcapil Kota Surabaya dan Radio Suara Surabaya dalam pengembangan konten yang informatif dan relevan bagi masyarakat Surabaya. Jadi gitu, Chris. Kemarin tim Swarga Lokal sama MSIB Batch 6 ya? Iya, MSIB Batch 6. Terus ada dari mahasiswa dari Dinas Ketahanan Pangan. Iya, ke Suara Surabaya. Suara Surabaya. Seru sih ya itu kemarin. Seru ya. Banget. Waduh. Apalagi kan kita mendapatkan banyak informasi, banyak pembelajaran dari Pak Doni juga, dari Pak Edi, itu banyak banget. Iya, banyak yang bisa diambil ya. Obrolannya tuh full daging gitu. Pokoknya asik sih. Kita juga tour kan kemarin tuh kemana. Keren banyak, sih Suara Surabaya. Banyak spot foto yang kece-kece, menarik. Iya, parah, keren banget. Daripada basa-basi kita langsung cabut ke berita keempat ya guys ya. Dukcapil Surabaya bahas pengendalian penduduk bersama TV9 Nusantara. Urbanisasi merupakan fenomena yang umum terjadi pasca Lebaran tiba. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan harapan dapat mengadu nasib lebih baik di kota karena lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia. Surabaya menjadi salah satu kota tujuan favorit yang setiap tahunnya mengalami pertambahan jumlah penduduk. Per awal tahun 2024, jumlah penduduk Surabaya mencapai 3.286.000 jiwa jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terdapat kenaikan 21.000 jiwa dihitung dari angka lahir, mati, pindah masuk, dan keluar. Dengan berlakunya UU nomor 24 tahun 2013 tentang kependudukan yang menyatakan Single Identity Number pada KTPL berlaku nasional sehingga kabupaten atau kota tidak diperbolehkan melarang warga negara atau WNI tinggal di daerahnya. Namun meskipun undang-undang membebaskan warga negara untuk bertempat tinggal di mana saja, terutama dengan alasan ingin mengubah nasib menjadi lebih baik, pemerintah kota Surabaya dalam hal ini menoleransi urbanisasi dengan kebijakan yang berlaku. Contoh persyaratan yang diberlakukan bagi warga yang ingin pindah masuk Surabaya adalah kepastian tempat tinggal dan pekerjaan yang dimiliki oleh warga, sehingga Pemkot Surabaya dapat memaksimalkan pengendalian penduduk kota melalui operasi justisi. Dalam talk show bersama TV9 Nusantara dan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i dalam tema pengendalian penduduk fiktif usai Lebaran 2024, Edi menjelaskan bahwa tujuan Dukcapil Kota Surabaya melakukan pendataan penduduk secara berkala adalah untuk mengetahui kebutuhan ekonomi sosial warga Kota Surabaya guna mencegah inflasi
sehingga warga merasakan ketentraman dan mendapatkan hak mereka dari pemerintah. Berarti Di TV 9 loh kemarin. TV 9 Nusantara ya. Jadi di Dukcapil juga harus ada alasan yang pasti gitu kalau ada perpindahan penduduk gitu ya. Benar-benar. Soalnya kan Surabaya ini juga udah kota besar. Jadi penduduknya itu udah banyak, kalau ditambahin lagi jadi semakin banyak lagi ya. Gitu. Jadi, dan untuk menjaga inflasi, Dukcapil Kota Surabaya juga banyak melakukan program-program itu ya. Keren sih ya. Keren banget. Daripada nggak beraturan kan. Iya, benar-benar. Masuk berita ketiga, fokus membangun infrastruktur, Pemkot Surabaya targetkan rampung 2024. Dikutip dari republika.co.id, pada tahun 2024 ini, pembangunan infrastruktur Kota Surabaya ditargetkan rampung. Pasalnya, pada tahun 2021, pemerintah fokus menangani kasus COVID-19. Sedangkan pada tahun 2022 hingga 2023, fokus pemerintahan tertuju dalam pemulihan ekonomi dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui program padat karya. Sehingga Kota Surabaya terbebas dari kemiskinan, pengangguran, hingga stunting. Pada tahun 2024 ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi fokus pada pembangunan infrastruktur. Penyelesaian Rumah Sakit Umum Daerah Surabaya Timur menjadi salah satu pengerjaan yang ditargetkan rampung pada Oktober tahun 2024 ini. Selain itu, pembangunan radial road untuk memecah kemacetan dan pembangunan tunnel yang menghubungkan Kebun Binatang Surabaya ke Terminal Intermoda Joyoboyo guna mencegah kemacetan di kawasan Terminal Joyoboyo. Untuk menjawab persoalan banjir, Pemkot Surabaya menargetkan pembangunan saluran diversi Gunung Sari sampai dengan Pondok Benowo Indah sepanjang 500 meter, serta pembangunan saluran diversi Wiyung hingga Lembah Harapan sepanjang 500 meter. Kemudian, untuk pemasangan penerangan jalan umum, Eri Cahyadi memastikan bahwa seluruh wilayah di Kota Surabaya sudah diterangi. Sampai saat ini, penerangan jalan umum telah terpasang di 6.154 titik. Selain itu, Pemkot Surabaya juga melakukan penataan kota lama di daerah Surabaya Utara. Perbaikan 519 ruas jalan, pengaspalan jalan di 21 lokasi, rigid pavement sebagai 1 lokasi, jembatan sebanyak 12 lokasi, pedestrian sebanyak 8 lokasi, paving sebanyak 26 lokasi, serta paving dan saluran sebanyak 121 lokasi. Gitu, Grace. Penanganan Jadi banjir ya. Iya, Pemkot Surabaya udah menyiapkan banyak sekali terobosan. Buat ngerangkumin di tahun ini ya, 2024 Soalnya ini. kan fokusnya di tahun ini itu infrastruktur. Jadi kebanyakan benerin jalan gitu-gitu ya. Oke. Terus biar menghindari kemacetan juga ya. Kebanjiran juga. Iya, benar-benar. Diutamakan gitu soalnya lagi musim hujan gitu. Iya sih, bagus sih pemerintah Kota Surabaya ya. Kita lanjut ke berita kedua nih ya. Imbas dari perbaikan gorong-gorong, warga Duku Kupang Surabaya rela mengais air bersih. Dilansir dari detikjatim.com, warga Duku Kupang Surabaya rela masuk gorong-gorong demi mendapatkan air bersih karena adanya proyek perbaikan gorong-gorong yang menyebabkan matinya saluran air PDAM di sekitar rumah warga yang dilewati oleh proyek perbaikan tersebut. Muhammad Saiful selaku warga RT 6 RW 8 Duku Kupang Surabaya, sekaligus koordinator banjir Duku Kupang, mengatakan bahwa terhitung sampai tanggal 24 April 2024, warga Duku Kupang telah mengalami kesulitan dalam mencari air bersih selama 4 hari. Hal ini disebabkan karena adanya pipa air PDAM yang dipotong sebanyak kurang lebih 1,5 meter dan tidak dikembalikan akibat proyek perbaikan gorong-gorong serta belum ada bantuan air bersih berupa truk tangki air yang datang. Proyek tersebut berimbas pada setidaknya 3 RT, yaitu RT 2, 3, dan 6 di RW 8 Kelurahan Duku Kupang, Kecamatan Duku Pakis, Surabaya. Waduh, ini ya imbas perbaikan gorong-gorong ini ya. Waduh. Dan juga pemotongan pipa itu tadi nggak dikembalikan gitu. Jadi imbasnya ke warga. Ke warga itu, ke rumah warga. Kasihan ya kasihan guys ya, banget banjirnya sampai kayak gitu. Kalau kalian udah lihat di berita banyak yang kayak gitu banjirnya. Oke, lanjut berita ke-1. Sah, Prabowo Gibran ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Dikutip dari laman kompas.com, dengan dibacakannya putusan penolakan dari Mahkamah Konstitusi dalam menanggapi permohonan yang diajukan oleh Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar,
serta Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Maka perkara sengketa hasil putusan pemilihan presiden telah resmi usai. Dengan adanya keputusan tersebut, KPU segera menetapkan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih yang telah ditetapkan pada Rabu 24 April 2024 pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di kantor KPU. Menurut data KPU, pasangan Prabowo dan Gibran unggul dengan perolehan 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara nasional. Setelah penetapan oleh KPU, pasangan Prabowo Gibran belum mulai bertugas sesuai dengan peraturan KPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Prabowo dan Gibran baru mulai menjalankan tugas kenegaraannya setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024. Meski demikian, pasangan Prabowo Gibran digadang-gadang mulai mempersiapkan peralihan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo yang semakin mendekati masa akhir periode kedua. Oke Sobat Dukcapil, berita tadi itu menutup Rabi Pindo episode kali ini. Semoga informasi tadi menambah pengetahuan teman-teman ya seputar Akmindo. Betul. Biar teman-teman nih nggak ketinggalan informasi, ikuti media sosial di Dukcapil Kota Surabaya di bawah ini ya. Sekian Rabi Pindo di episode kali ini. Aku Grace dan aku Ivan pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.